Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Syariah dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sistem kontrol dan otomasi dalam biosistem. Judul dari materi yang akan saya bawakan yaitu analisis pengendalian persediaan bahan baku biji kakao pada pabrik Deli Kakao Bali di Kabupaten Tabanan. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah, tentunya memiliki peluang dan potensi untuk menciptakan sistem industrialisasi yang baik dengan cara mengembangkan potensi industri-industri yang ada. Salah satu industri yang memiliki potensi cukup baik untuk dikembangkan di Indonesia adalah industri pengolahan kakao. Menurut International Cacao Organization (ICCO) pada tahun 2011. Adapun penjelasan dapat dilihat pada tabel. Tujuan penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengendalian persediaan bahan baku yang dilakukan pabrik Deli Kakao Bali. Yang kedua, menganalisis alternatif metode pengendalian persediaan yang dapat diterapkan oleh pabrik Deli Kakao Bali untuk meningkatkan efisiensi biaya persediaan bahan baku. Jenis dan sumber data, yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung dengan satuan atau data yang merupakan penjelasan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara langsung di lokasi produksi dan penyimpanan bahan baku pada pabrik Deli Kakao Bali, dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen Deli Kakao Bali dan referensi berupa buku, jurnal, makalah, serta data lain yang mendukung dalam penelitian. Penentuan dan informasi kunci. Penelitian ini dilakukan dengan memilih informasi kunci secara sengaja. Dalam penelitian ini, informan kunci adalah pihak manajemen pabrik Deli Kakao Bali, berjumlah 2 orang, yakni manajer jenderal dan kepala bagian produksi pabrik Deli Kakao Bali yang berwenang memberikan data dan informasi terkait. Hasil dan pembahasan metode pengendalian pabrik Deli Kakao Bali. Berikut ini adalah frekuensi pemesanan dan kuantitas pesanan dengan metode perusahaan tahun 2013. Dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan data tabel 3, frekuensi pemesanan biji kakao pabrik Deli Kakao Bali sebanyak 46 kali, sehingga setiap bulannya perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku. Seringnya melakukan pemesanan tersebut dikarenakan perusahaan membutuhkan banyak bahan baku untuk manajer target produksi. Perbedaan jumlah frekuensi pemesanan dan penggunaannya menyebabkan perbedaan juga pada kuantitas pemesanan. Kuantitas pemesanan biji kakao sepanjang tahun 2013 sebanyak 26,335 kg. Metode MRP Teknik Lot for Lot (LFL). Selama tahun 2013, frekuensi pemesanan bahan baku dengan menggunakan teknik ini berbeda dengan metode perusahaan. Pembelian bahan baku biji kakao, frekuensi pemesanan menjadi 43 kali sesuai dengan kebutuhan bersih tiap minggunya. Hasil dari teknik LVL dapat dilihat pada tabel 4. Berdasarkan data tabel 4, total frekuensi yang dilakukan dengan teknik LVL adalah sebanyak 43 kali dengan kuantitas sebanyak 20,251,50 kg. Kuantitas pemesanan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 3.390,70 kg. Hal ini disebabkan adanya permintaan dari pelanggan yang bersifat musiman. Hasil perbandingan penghematan biaya pemesanan tertinggi terdapat pada metode perusahaan sebesar
9.200.000 dan terendah terdapat pada teknik EOQ sebesar Rp2.454.675 dengan penghematan biaya efisiensi mencapai 77,66%. Biaya penyimpanan tertinggi terdapat pada metode perusahaan sebesar Rp10.792.452, sedangkan biaya penyimpanan terendah terdapat pada teknik LVL sebesar Rp412.090 dengan penghematan biaya efisiensi mencapai 96,28%, sedangkan total biaya persediaan atau total inventory cost yang tertinggi dilakukan oleh perusahaan sebesar Rp19.998.452 dan yang terendah terdapat pada metode MRP teknik EOQ sebesar Rp4.109.355 dengan penghematan biaya efisiensi mencapai 79,45%. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari materi tadi yaitu berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis biaya persediaan metode MRP terdapat kebijakan perusahaan menunjukkan bahwa pengendalian total biaya persediaan atau total inventory cost yang dilakukan oleh perusahaan tahun 2013 sebesar Rp9.998.452 dengan biaya persediaan sekali pesan Rp759,39 per kilogram. Apabila penggunaan teknik LVL, perusahaan dapat mengeluarkan total biaya persediaan Rp8.600.000 dengan biaya persediaan sekali pesan Rp445,1 per kilogram dan penghematan biaya efisiensi mencapai 54,93%. Sedangkan pada teknik EOQ, perusahaan dapat mengeluarkan total biaya persediaan sebesar Rp4.109.355 dengan biaya persediaan sekali pesan Rp175.000 per kilogram dengan penghematan biaya efisiensi mencapai 79,45%. Yang kedua, alternatif metode pengendalian persediaan yang dapat diterapkan oleh pabrik Deli Kakao Bali untuk meningkatkan efisiensi biaya persediaan bahan baku adalah teknik EOQ, karena teknik EOQ mengalami penghematan dan lebih tinggi pada biaya persediaan. Teknik ini digunakan dalam penentuan kuantitatif kualitas pemesanan persediaan yang meminimumkan biaya persediaan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari materi tadi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.